Assalamualaikum Ananda semua. Oke, kali ini merupakan pertemuan kita yang kedua, dimana pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan silabus materi apa saja yang akan kita bahas di kelas 8 ini. Nah, materi pertama yang akan kita bahas itu adalah pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu kumpulan bilangan dengan pola yang sama atau teratur. Jadi ada sebuah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama, itu disebut dengan pola bilangan. Ibu punya beberapa buah contoh pola bilangan. Ini contoh pola bilangan. Di sini Ibu tuliskan 5 buah contoh pola bilangan. Walaupun sebenarnya pola bilangan itu ada banyak sekali, Ibu cuma ambil 5 saja. Yang pertama, jika angkanya 2, 4, 6, 8, 10, itu disebut dengan pola bilangan genap. Nah, untuk menentukan UN itu adalah suku Kn. Jadi UN suku Kn. UN itu adalah suku ke N. Jika U1 merupakan suku ke 1. Jika U2 itu merupakan suku ke 2. Contoh U1 pada pola bilangan genap Ibu ini adalah 2. Sedangkan contoh U2-nya atau suku kedua adalah 4. Jadi UN itu menunjukkan suku Kn. Apabila dia berada di urutan yang ke-10, itu disebut dengan U10. Nah, untuk menentukan UN pada pola bilangan genap, rumus yang dapat kita pakai itu adalah UN sama dengan 2N. Nah, yang kedua, jika pola bilangannya seperti ini, 1, 3, 5, 7, 9, itu disebut dengan pola bilangan ganjil. Nah, Ananda bisa lihat sendiri bahwa angka-angkanya terdiri dari angka bilangan ganjil. Untuk menentukan rumus suku ke N dari sebuah pola bilangan ganjil bisa kita pakai ini, 2N tambah 1. 2N tambah 1. Oke. Nomor 3, jika pola bilangannya terdiri dari angka-angka ini 1, 4, 9, 16, 25, itu disebut dengan pola bilangan persegi. Perhatikan lagi angkanya. 1 di urutan yang pertama atau di suku yang pertamanya, 4, 9, 16, dan 25. Untuk menentukan suku berikutnya atau suku Kn, bisa kita gunakan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Nah, yang keempat, jika angkanya seperti 1, 3, 6, 10, 15, dan 21, masih ada angka belakangnya, itu disebut dengan pola bilangan segitiga. UN pada pola bilangan segitiga bisa ditentukan oleh 1/2N kali N tambah 1. Yang kelima, jika pola bilangannya seperti 2, 6, 12, 20, dan 30, itu disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Rumus yang dapat kita pakai untuk menentukan suku Kn dari sebuah pola bilangan persegi panjang adalah N kali N tambah 1. Oke, jadi inilah sebahagian contoh dari sebuah pola bilangan yang bisa kita gunakan rumus UN-nya. Oke. Untuk contoh soal, untuk menentukan suku Kn dari sebuah pola bilangan, itu tidak semata-mata bisa kita pakai rumus. Artinya di sini nggak harus menggunakan rumus. Kita bisa
berpikir sendiri, menggunakan logika sendiri. Temukan cara sendiri untuk menentukan suku berikutnya pada sebuah pola bilangan. Contoh, jadi nggak harus pakai rumus ya. Tadi yang Ibu jelaskan kan memakai rumus. Sekarang apabila ada suatu permasalahan yang berhubungan dengan pola bilangan, kita bisa menggunakan logika kita sendiri, pikir sendiri, cara tersendiri. Yang pertama contohnya, Ibu memiliki angka 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kita kasih titik-titik di sini. Tentukanlah 3 angka berikutnya. Kira-kira angka berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik yang ada di sini? Nah, coba kamu perhatikan angkanya. Suku pertama itu 5, suku keduanya 8, suku ketiga 11, dan suku keempatnya 14. Berapakah suku kelima? Berapakah suku keenam? Berapakah suku ketujuh? Nah, jika kita lihat polanya, dari 5 ke 8 itu bilangannya bertambah 3. Dari 8 ke 11 itu bilangannya juga bertambah 3. Dari 11 ke 14 bertambah 3 lagi. Nah, di sini bertambah 3, sini bertambah 3 juga, ini bertambah 3. Otomatis untuk berikutnya polanya juga harus bertambah 3. 14 tambah 3 17, tambah lagi 3, 17-nya menjadi 20, bertambah 3, 23. Oke, jadi angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tadi adalah 17, 20, dan 23. Nah, contoh yang lain. Contohnya ada 60. Ini angkanya menurun, kalau ini angkanya kan naik. Angkanya turun boleh juga. 60, berapa ya? 55, 50, 45. Tentukan suku berikutnya. 2 suku aja kita tentukan. Kira-kira berapakah angka yang cocok untuk mengisi angka yang masih kosong? Kita lihat polanya terlebih dahulu. Dari 60 ke 55 itu bilangannya berkurang 5. Dari 55 ke 50 juga berkurang 5. Dari 50 ke 45 kurang 5. Otomatis berikutnya juga berkurang 5. 45 dikurangi 5, berikutnya juga dikurangi 5. 45 kurang 5 berapa? 40 ya. 40 dikurangi 5, 35. Oke, angka yang cocok untuk mengisi titik-titik tadi adalah 40 dan 35. Jadi gak usah munculkan rumus juga tidak apa-apa. Kita bisa menentukan sendiri atau menebak sendiri angka berikutnya berapa. Oke, contoh yang lain. Contoh yang ketiga. Contohnya 7, 21, 63, 189. Berapakah angka berikutnya? Angka berikutnya satu aja pertanyaannya. Oke.
7, 21, 63, 189. Kalau kita gunakan seperti yang nomor 1 dan 2 tadi, dari 7 ke 21 angkanya naik berapa? Oke, 14 ya. Bertambah 14. Dari 21 ke 63 apakah bertambah 14 juga? Tidak kan? Nah, jika angkanya tidak teratur, ini dari 21 ke 63 itu berapa itu penambahannya? 42. 14 untuk yang pertama, 42 untuk yang kedua, dan berikutnya juga angkanya semakin tinggi penambahnya. Jadi ini polanya tidak teratur, berarti kita tidak bisa menggunakan cara yang seperti ini. Coba kita pikirkan lagi, kira-kira pola yang teraturnya nanti seperti apa? Keteraturannya seperti apa? Apa hubungan 7 dengan 21, 21 dengan 63? Oke, jadi nggak harus bertambah, nggak harus berkurang, bisa juga kamu gunakan operasi yang lainnya. Nah, contoh di sini kira-kira operasi yang cocok adalah operasi perkalian. Kali 3, 7 kali 3, 21. Di sini juga berkali 3. 21 kali 3, 63. 63 kali 3. Nah, di sini kan kita menemukan polanya yang teratur, sama-sama kelipatan 3 dikali 3. Jadi pola, ingat pengertian pola bilangan tadi itu adalah sekumpulan bilangan dengan pola yang sama atau teratur. Jadi harus teratur dia, kita temukan polanya. Nah, berarti untuk yang terakhir angka yang ditanya adalah cukup kali 3 aja, 189. 189 kali 3 berapa? 9 kali 3 itu 27. 3 kali 8, 24. Tambah 2, 26. Jadi 567. Oke, inilah contoh dari beberapa pola bilangan. Nah, sekarang kalau angkanya seperti ini, susunannya seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, titik-titik, dan titik-titik. Kira-kira angka yang tepat untuk mengisi titik-titik ini berapa? Ini merupakan nama pola bilangan yang lain. Ini boleh dikatakan merupakan pola bilangan Fibonacci. Di mana pola bilangan Fibonacci ini adalah suku berikutnya itu adalah jumlah dari dua buah bilangan yang berada di depannya. Contoh ini, suku pertamanya kan 1, berarti suku keduanya juga 1. Berarti jumlah dua buah bilangan di depannya. Kebetulan di sini angka di depannya kan nggak ada, jadi ditulis 1. Untuk angka 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1. Sedangkan angka 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. Jadi polanya teratur dari angka berikutnya itu adalah penjumlahan dari dua buah bilangan di depannya. Jumlah dari dua buah bilangan di depannya itu disebut dengan bilangan Fibonacci. Nah, jadi 2 ini datangnya dari mana tadi? Dari 1 tambah 1. 3 itu datangnya dari dua angka di depan 3 berapa? Angka 2 dan angka 1. Kalau dijumlahkan hasilnya kan 3. Nah, 5 ini datangnya dari 3 tambah 2. Sementara 8 itu datangnya dari 5 tambah 3. 13 itu datangnya dari 8 tambah 5. Kira-kira di sini angkanya berapa? Tentu 13 ditambah 8. 13 tambah 8?
21. Untuk yang ini 21 tambah 13. 21 tambah 13 berapa? 34. Jadi ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Nah, contoh yang kelima, Ibu ambil masalahnya yang tidak berupa angka-angka tadi, tapi berupa simbol. Oke, berupa simbol seperti apa? Contohnya, Ibu punya lidi yang Ibu susun berbentuk segitiga. Nah, jadi lidinya berbentuk segitiga. Yang pertama, untuk pola yang pertama. Pola yang kedua juga berbentuk segitiga, tapi susunannya seperti ini. Untuk berikutnya, lagi Ibu pakai yang ini, cukup 1, 2, 3, 4 pola. Seandainya yang ditanya di sini, tentukan banyak lidi. Pada pola ke-8. Nah, ini kan polanya baru 4. Berapakah banyak lidi pada pola ke-8? Nah, pada pola pertama itu banyak lidinya berapa? 1, 2, 3. Untuk pola yang kedua, banyak lidinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pola yang ketiga, hitung berapa banyak lidinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya, pola yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, 3, 5, 7, 9. Pertanyaannya di sini pola yang ke-8. Sementara ini angkanya baru berapa? Baru 4. Berarti kamu boleh melanjutkan angka berikutnya sampai bertemu angka yang ke-8. Nah, kalau 3 ke 5 itu bertambah 2. 5 ke 7 bertambah 2 juga. Dari 7 ke 9 bertambah 2. Otomatis untuk bilangan berikutnya selalu bertambah 2. Nah, sudah 9 berapa kalau dia bertambah 2? 11 ya. Nah, berikutnya tambah lagi 2. 13. Tambah lagi 2. 15. Tambah 2 lagi. 17. Udah 8 atau belum? Cukup hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 17. Nah, atau boleh juga menggunakan rumus. Kamu perhatikan angkanya. 3, 5, 7, 9. Itu kan bilangan ganjil. Boleh gunakan rumus bilangan ganjil tadi. Oke? Jadi nggak harus pakai rumus. Kalau kita lupa rumus, boleh cara seperti ini. Nah, untuk contoh pola bilangan Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nah, untuk lebih paham dan lebih mengertinya kamu, Ibu kasih tugas. Silakan lanjutkan tugasnya pada link yang udah Ibu kasih. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita sudahi dengan hamdalah.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Lah. Lah.